Hachi pun lalu menjawab, pasangan yang sempurna untukmu, tapi dia memiliki kekurangan. Janet pun bertanya, apa kekurangannya? Hachi lalu menjawab, pria ini telah dikebiri. Azıcık adım. Janet pun merasa tidak senang dengan pilihan pria yang diberikan kepada dirinya, karena Hachi memberikan pria-pria yang tidak layak baginya. Hachi lalu berkata, kamu harus menerima salah satu dari mereka. Ada sesuatu yang harus kulakukan segera. Mengapa kamu tidak menyukai mereka? Adamlar işte neyini beğenmiyorsun? Beğenmiyor. Janet pun menjawab, aku tidak suka dengan mereka. Kamu bisa menikahi mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, Janet lalu pergi dari sana. Sen evlen. Sultanım. Di istana lama, Kumru pun kini ada di hadapan Kosem dan Handan Sultan. Handan lalu memperkenalkan Kosem padanya. Kumru lalu berkata, aku telah mendengar tentangmu dan semua orang di sini sangat mencintaimu. Kosem pun mengucapkan terima kasih padanya. Kumru Hatun, aku datang kemari untuk membicarakan masa lalu. Kamu pasti tahu Janet Hatun, sesuatu terjadi antara kalian bertahun-tahun lalu. Kumru pun bertanya, tentang apa? Kosem langsung berkata, kamu telah membakar wajahnya. Aku ingin tahu siapa yang memerintahkanmu. Kumru nampak merasa ketakutan. Ia pun berkata, kalau ia tidak bisa mengatakannya. Kosem yang mendengar hal itu lalu berkata, apakah kamu takut? Kamu takut pada Safiye Sultan? Kumru pun menundukkan kepalanya. Kumru Hatun. Handan pun lalu berkata, Kumru Hatun, jangan takut. Katakan padaku apa yang kamu tahu. Aku akan melindungimu. Safiye Sultan tidak akan menyakitimu. Dia bahkan tidak akan mengetahui hal ini. Mendengar ucapan Handan yang akan melindunginya, Kumru pun nampak berpikir. Di istana, acara pesta untuk pernikahan Fariye pun diadakan. Fariye nampak murung. Halime lalu berkata pada Safiye Sultan, kamu mengirimkan Handan Sultan dan sekarang harem adalah milikmu. Fariye Sultan juga telah kamu nikahkan dengan pria yang kamu pilih. Ini adalah harimu. Safiye lalu menjawab, andai saja kamu mendengarkan kata-kataku, maka kamu akan merayakannya hari ini. Halime pun menjawab, aku tidak menyesali akan keputusanku Sultanah. Aku merasa baik-baik saja. Safiye pun menjawab, jika aku menjadi dirimu, maka aku tidak akan merasa yakin. Tidak lama, terdengar suara pengumuman yang meneriakkan nama Handan Sultan. Semua orang pun berhenti menari dan memberikan hormat. Handan lalu memberikan ucapan selamat kepada Fariye Sultan. Namun Fariye Sultan hanya diam saja. Handan pun berkata, kamu selalu berada dalam naungan ibumu. Seperti ini adalah pernikahan ibumu sendiri. Cennet kafam. Kosem pun mendekati Janet dan mengatakan pada Janet untuk mengikutinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Janet pun bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin mempertemukanku dengan pria yang akan menjadi suamiku? Atau apakah kamu memasang jebakan lagi padaku? Kosem pun berkata, ini bukan jebakan. Ada seseorang yang harus kamu temui. Seseorang yang harus kamu tahu. Singkatnya, Janet dan Kosem sudah berada di lorong. Kösem. Janet merasa khawatir karena takut dijebak. Ia pun berkata, aku tidak menyukai akan hal ini. Aku akan kembali. Yüzünü kimin yaktığını öğrenmek istiyorum. Kosem segera berkata, apakah kamu ingin tahu siapa yang membakar wajahmu? Siapa yang memberikan perintah untuk melakukan hal itu? Yüzüm. Janet pun menjawab, aku harap kamu tidak memainkan trik lagi padaku. Kosem menjawab, aku tidak bermain-main denganmu. Aku bersumpah, ini bukanlah permainan. Kosem lalu berjalan dan menunjukkan sebuah ruangan. Janet pun masuk ke dalam.
dan di sana ada Kumru Hatun. Kumru Hatun. Benim Cennet Kalfam. Kita beralih sebentar kepada Raja. Raja ada di dalam ruangannya. Para gadis menari di sana, termasuk Katerina. Raja terus menatap Katerina. Raja sangat terpesona dengan Katerina. Katerina pun mendekati Raja dan memberikan kelopak bunga pada Raja. Raja menerimanya. Raja terus memandangi Katerina. Sampai akhirnya Hachi pun masuk. Hachi mengabarkan kalau Valide Sultan sudah berada di istana. Namun seakan-akan Raja tidak peduli. Ia telah terhipnotis dengan Katerina. Ia terus memandanginya. Kembali pada Cennet, Kumru Hatun segera mengatakan kalau dirinya lah yang telah membakar wajah Cennet. Kami melakukannya untuk menyalahkan Halime Sultan. Kamu adalah korban, Cennet. Cennet pun merasa marah dan berkata itu sudah cukup. Mengapa kamu mengatakan hal ini padaku sekarang? Kembalilah ke tempat persembunyianmu selama bertahun-tahun. Cennet ingin keluar, namun Kosem menghentikan Cennet. Kosem berkata, dengarkan Kumru Hatun. Namun Cennet menjawab, aku tidak butuh mendengarkan kebohongannya. Aku tahu apa yang dilakukan oleh wanita gila ini. Kumru pun segera berkata, karena lagi-lagi Cennet ingin pergi keluar. Apakah kamu tahu bahwa Safiye Sultanlah yang telah memberikan perintah? Cennet terdiam sejenak ketika mendengar nama itu. Namun kemudian ia pun menyerang Kumru Hatun. Cennet mencekiknya dan berkata kalau Kumru Hatun berbohong. Kosem meminta Cennet untuk melepaskan Kumru Hatun. Namun Cennet tidak mau melepaskan genggamannya. Bırak dedim! Kosem pun berkata, kamu telah melayani seorang pembunuh dirimu sendiri seumur hidupmu. Mendengar kebenaran itu membuat Cennet serasa tertampar. Ia pun melepaskan Kumru lalu keluar dari ruangan itu. Tapi Kosem mengikutinya. Cennet! Kosem memanggil Cennet. Namun Cennet berkata, biarkan aku sendirian. Yaklaşma bana. Kosem pun membiarkan Cennet pergi untuk menenangkan dirinya. Kosem kembali ke dalam ruangan dan membantu Kumru untuk berdiri.